Halo semuanya, perkenalkan nama aku Radita Asmaina dari Prodi Pendidikan Sosiologi dengan NIM 1405624055. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang fenomena buzzer di kalangan anak muda sebagai salah satu cara baru untuk mencari penghasilan di era digital. Nah, fenomena ini aku pilih karena saat ini media sosial bukan lagi hanya digunakan untuk hiburan atau komunikasi saja, tetapi juga mulai dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan. Banyak anak muda sekarang menggunakan media sosial untuk melakukan promosi, baik itu produk, aplikasi, jasa, ataupun brand tertentu untuk mendapatkan bayaran dari aktivitas promosi tersebut. Oleh karena itu, di video ini aku akan membahas bagaimana fenomena buzzer ini berkembang di kalangan anak muda serta kaitannya dengan teori sosiologi. Kalau kita lihat sekarang, media sosial memang sudah sangat dekat dengan kehidupan anak muda. Karena hampir setiap hari banyak waktu yang kita habiskan untuk membuka media sosial seperti TikTok, Instagram, X, ataupun platform digital lainnya. Awalnya media sosial lebih banyak digunakan untuk hiburan, mencari kesenangan, mencari informasi, ataupun berinteraksi dengan orang lain. Tetapi sekarang fungsinya sudah mulai berkembang, di mana anak muda banyak yang melihat media sosial sebagai peluang untuk mendapatkan penghasilan. Salah satu contohnya adalah menjadi buzzer atau promotor digital. Dalam konteks ini, buzzer bukan hanya berkaitan dengan politik, tetapi juga tempat untuk promosi aplikasi, produk, jasa, makanan, brand lokal, ataupun bahkan tren tertentu di media sosial. Biasanya seseorang diminta untuk mempromosikan sesuatu melalui postingan, komentar, video, ataupun konten tertentu yang nantinya akan mendapatkan bayaran. Fenomena ini semakin sering ditemukan terutama di kalangan anak muda yang aktif dalam menggunakan media sosial. Bahkan sekarang banyak orang menganggap bahwa aktivitas menjadi buzzer ini sebagai pekerjaan sampingan yang cukup menjanjikan. Nah, kalau dipikir-pikir, fenomena ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan karena generasi muda sekarang memang tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital, di mana media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Banyak anak muda yang terbiasa membuat konten, mengikuti tren, dan juga memahami algoritma media sosial, bahkan mengetahui bagaimana cara menarik perhatian audiens. Dari kemampuan seperti ini akhirnya dimanfaatkan untuk menghasilkan uang. Misalnya ada yang mempromosikan makanan tertentu agar viral di TikTok. Ada juga yang menerima paid promote atau untuk produk kecil-kecilan. Bahkan sekarang banyak brand besar yang lebih memilih promosi melalui media sosial atau buzzer karena dianggap lebih cepat untuk menjangkau konsumen. Di sisi lain, kondisi ekonomi juga menjadi salah satu alasan kenapa fenomena ini semakin berkembang, di mana biaya hidup yang semakin tinggi membuat banyak anak muda mulai mencari penghasilan tambahan. Namun tidak semua orang memiliki akses pekerjaan formal yang mudah. Oleh karena itu, di media sosial ini dianggap menjadi peluang baru yang lebih fleksibel karena cukup menggunakan handphone atau gadget dan juga akun media sosial, seseorang sudah bisa mulai mencari penghasilan. Apalagi sekarang banyak contoh konten kreator atau buzzer digital yang terlihat sukses gitu dari aktivitas mereka di media sosial. Hal ini semakin membuat banyak anak muda tertarik untuk mencoba hal yang sama. Dan kalau dilihat dari luar, aktivitas menjadi buzzer ini mungkin terlihat sederhana, hanya membuat konten atau mempromosikan sesuatu di media sosial. Tetapi kalau kita analisis lebih jauh, sebenarnya ada alasan dan tujuan tertentu di balik tindakan tersebut. Dan fenomena ini bisa kita jelaskan, kita bisa analisis melalui teori sosiologi, yaitu teori tindakan sosial menurut Max Weber. Menurut Max Weber, setiap tindakan manusia itu biasanya memiliki makna dan juga tujuan tertentu. Artinya seseorang melakukan sesuatu bukan secara asal, tetapi karena ada motif yang ingin mereka capai. Dalam konteks buzzer ini, keputusan anak muda untuk menjadi promotor digital itu bisa dilihat sebagai tindakan sosial.
karena tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Ada juga yang melakukannya karena ingin mandiri secara finansial. Ada juga yang melihat media sosial ini sebagai peluang kerja baru yang lebih fleksibel dibandingkan pekerjaan formal lainnya. Nah, di sini terlihat bahwa media sosial bukan lagi hanya digunakan sebagai tempat hiburan atau hal yang menyenangkan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana ekonomi. Kalau kita kaitkan lagi dengan teori Weber, tindakan menjadi buzzer ini memiliki makna subjektif bagi individu yang melakukannya. Artinya aktivitas tersebut dianggap penting dan memiliki nilai tertentu bagi mereka yang menjadi buzzer gitu. Contohnya bagi sebagian anak muda, menjadi buzzer itu dianggap sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang. Nah, bagi yang lain, aktivitas itu bisa menjadi pengalaman mereka untuk membangun relasi ataupun melatih kemampuan mereka menjadi konten kreator. Karena itu, tindakan tersebut tidak bisa dilihat hanya sebagai aktivitas biasa di media sosial, tetapi juga sebagai bentuk respon anak muda terhadap kondisi sosial dan juga ekonomi yang mereka hadapi sekarang ini. Fenomena ini juga menunjukkan bagaimana perkembangan teknologi mengubah cara anak muda mencari penghasilan. Kalau dulu pekerjaan itu kan identik dengan kantoran ataupun pekerjaan formal lainnya gitu. Nah, sekarang mulai muncul banyak pekerjaan yang berbasis digital. Media sosial akhirnya membuka peluang ekonomi baru. Sekarang seseorang bisa mendapatkan penghasilan hanya dengan membuat konten, mempromosikan sebuah produk, ataupun membangun engagement di media sosial. Perubahan ini membuat batas antara aktivitas hiburan dan pekerjaan menjadi semakin menipis. Misalnya, seseorang awalnya hanya aktif bermain TikTok untuk main-main aja gitu, untuk sekedar melepas penat, tetapi karena memiliki banyak followers atau engagement yang bagus, akhirnya akun tersebut digunakan untuk mempromosikan suatu produk dan juga menghasilkan uang. Hal seperti ini semakin sering ditemukan di era sekarang. Selain itu juga, perkembangan algoritma di media sosial juga ikut mempengaruhi fenomena ini, di mana konten yang viral bisa menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Karena itu, promosi melalui buzzer dianggap lebih efektif dibandingkan iklan biasa ataupun iklan secara offline, secara langsung. Nah, akhirnya karena lebih efektif, akhirnya banyak perusahaan ataupun brand tertentu menggunakan jasa buzzer ini untuk meningkatkan perhatian publik terhadap produk mereka. Dan kondisi ini membuka peluang baru bagi anak muda untuk ikut terlibat dalam ekonomi digital. Fenomena buzzer di kalangan anak muda ini tentu memiliki dampak ya, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dari sisi positif, media sosial ini memang memberikan peluang ekonomi baru bagi generasi muda. Banyak anak muda yang akhirnya bisa mendapatkan penghasilan tambahan, membantu kebutuhan pribadi ataupun keluarga, bahkan menjadi lebih mandiri secara finansial. Selain itu, aktivitas ini juga membuat sebagian anak muda belajar tentang komunikasi digital, pemasaran, dan juga cara membuat konten yang menarik untuk konsumen gitu. Namun di sisi lain, fenomena ini juga nyata memiliki beberapa dampak negatif. Karena orientasinya seringkali berfokus pada engagement dan juga keuntungan, kadang ada buzzer yang mempromosikan sesuatu itu tanpa memperhatikan dampaknya. Misalnya, mereka menyebarkan informasi secara berlebihan, terus mengikuti tren tanpa mengecek kebenarannya, ataupun mempromosikan produk hanya demi bayaran saja. Nah, selain itu, persaingan di media sosial juga membuat anak muda merasa harus terus aktif dan juga mengikuti tren supaya mereka tetap mendapatkan perhatian. Nah, hal ini bisa memunculkan tekanan sosial tersendiri bagi anak muda. Karena itu, penggunaan media sosial sebagai sumber penghasilan sebenarnya memberikan peluang yang besar bagi anak muda, tetapi juga membutuhkan tanggung jawab dalam penggunaannya. Nah, dari pembahasan kita mengenai fenomena buzzer, kita bisa melihat bahwa perkembangan teknologi telah mengubah cara anak muda dalam memanfaatkan media sosial, di mana media sosial yang awalnya hanya digunakan untuk menyenangkan diri, lepas penat dari kehidupan nyata gitu, sekarang juga menjadi sarana bagi anak muda untuk mencari penghasilan. Nah, fenomena buzzer ini akhirnya menjadi salah satu bentuk pekerjaan digital yang
semakin banyak dilakukan anak muda. Jadi bukan hanya sekedar tren di media sosial gitu. Tetapi fenomena buzzer ini juga menunjukkan bahwa adanya perubahan cara generasi muda melihat peluang pekerjaan, peluang ekonomi, dan juga bagaimana memanfaatkan ataupun penggunaan teknologi di era sekarang. Karena itu, media sosial saat ini tidak hanya menjadi tempat hiburan bagi anak muda ataupun kalangan lainnya, tetapi juga telah menjadi bagian dari cara kita, anak muda, membangun sumber penghasilan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.